Halo guys, kembali lagi di channel saya, Made Dwi Arta Jaya atau Dedek Jaya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi IV versi 6. Nah, jadi stay tune ya, ikutin dan kalau misalnya ada kurang atau pemahaman yang berbeda mungkin bisa ditulis di kolom komentar nanti. Nah, jadi langsung saja masuk pada video di mana materi IP versi 6 atau IPv6 ini saya akan membahas beberapa sub materi, yaitu yang pertama adalah pengenalan IP versi 6. Nah, yang kedua ada pengalamatan IP versi 6. Yang ketiga ada format penulisan IP versi 6. Yang keempat ada klasifikasi dan kategori. Yang kelima ada alamat jaringan atau netmask dan host. Dan yang terakhir atau yang keenam ada broadcast. Nah, jadi langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan dari IP versi 6 atau IPv6. Nah, jadi kalian tahu dulu sebelumnya apa itu IP versi 6. Nah, jadi IP versi 6 ini merupakan sebuah pengalamatan jaringan yang digunakan protokol TCP atau IP yang menggunakan protokol versi ke-6. Nah, jadi panjang total dari IP versi 6 ini adalah 128 bit dan secara teoriti dapat mengalamati hingga 2 pangkat 128 atau kurang lebih banyaknya sebesar 3,4 dikali 1038 host komputer di seluruh dunia. Nah, IP versi 6 ini merupakan protokol internet generasi baru yang menggantikan protokol versi sebelumnya, yaitu IP versi 4. Nah, IP versi 6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IATF. Nah, mungkin kalian semua belum terlalu banyak tahu untuk penggunaan dari IP versi 6 ini. Namun seiring perkembangan teknologi dan keterbatasan ruang pengalamatan dari IP versi 4, secara data penggunaan IP versi 6 semakin meningkat dari setiap tahunnya. Nah, jadi tujuan utama diciptakan IP versi 6 ini dikarenakan keterbatasan ruang alamat di IP versi 4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Nah, paket link layer pada IP versi 6 ini harus mendukung ukuran paket 1280 byte dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 1500 byte. Nah, lalu lanjut, ada apa sih tujuan dari IP versi 6 ini dibuat? Nah, sebenarnya ada 3 tujuan mendasar mengapa IP versi 6 ini dibuat atau bisa digunakan. Nah, yang pertama itu adalah menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis hingga beberapa masa ke depan. Nah, jadi sudah kita tahu tadi bahwa IP versi 6 ini ruang alamatnya bisa jauh lebih banyak daripada IP versi 4. Nah, dalam kurung hingga beberapa masa ke depan ini artinya bahwa IP versi 6 ini tidak semerta-merta akan dapat digunakan terus hingga masa ke masa atau sampai masa depan. Namun, diciptakannya IP versi 6 ini diharapkan mampu menyediakan ruang alamat yang nantinya tetap bisa menyediakan ruang yang banyak dan digunakan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, yang kedua ada membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga ada mengurangi
kompleksitas proses routing dan tabel routing. Lalu lanjut. Nah, pada slide ini jika kita bandingkan secara head to head atau secara langsung tentang alamat IP versi 4 dan alamat versi 6, kurang lebih tabelnya bentuknya seperti ini, dimana kriteria pada tabel pertama ini menjadi acuan nilai apa sebenarnya yang dibandingkan terhadap tabel kedua, yaitu alamat IP versi 4, dan tabel ketiga alamat FB versi 6. Nah, jadi langsung saja, dimana yang pertama itu adalah panjang alamat. Nah, jadi panjang alamat IP versi 4 ini sebesar 32 bit, sedangkan alamat IP versi 6 memiliki panjang alamat sebesar 128 bit. Lalu kriteria yang kedua ada jumlah total host atau teoritis. Nah, alamat IP versi 4 memiliki total host sebesar 2/32 atau sekitar kurang lebih 4 miliar host. Nah, lalu pada IP versi 6 kita bisa lihat langsung bahwa jumlah total hostnya yaitu 2/128. Nah, tentu saja jumlah host pada IP versi 6 ini jauh lebih banyak daripada IP versi 4. Lalu yang ketiga, menggunakan kelas alamat apa pada kedua alamat IP versi 4 dan versi 6 ini. Nah, pada alamat IP versi 4 mereka menggunakan kelas alamat yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Nah, namun belakangan tidak digunakan lagi mengingat mengingat bahwa telah tidak relevan kembali dengan perkembangan jaringan internet yang saat ini sudah berkembang sangat pesat. Nah, alamat IP versi 6 mereka tidak menggunakan kelas alamat. Lalu lanjut ada alamat multicast, di mana alamat IP versi 4 menggunakan alamat multicast yaitu kelas D dengan angka yaitu 224.0.0.0/4. Nah, sedangkan pada alamat IP versi 6 menggunakan alamat multicast IP versi 6 yaitu FF00.2/8. Nah, lalu kategori yang selanjutnya adalah alamat broadcast. Nah, alamat IP versi 4 mereka memiliki broadcast, sedangkan di alamat IP versi 6 mereka tidak ada broadcast. Lalu kriteria selanjutnya ada alamat yang belum ditentukan. Alamat IP versi 4 menggunakan kode 0.0.0.0, sedangkan alamat IP versi 6 mereka menggunakan .2.2. Lalu alamat loopback, di mana alamat IP versi 4 mereka menggunakan alamat loopback yaitu 127.0.0.1. Alamat IP versi 6 menggunakan .2.21. Lalu kriteria selanjutnya ada alamat IP public. Nah, pada alamat IP public di IP versi 4 ini mereka menggunakan alamat IP public IP versi 4 yang ditetapkan oleh Otoritas Internet atau IANA. Sedangkan alamat IP versi 6 mereka menggunakan Unicast Global. Lalu kriteria selanjutnya ada alamat IP pribadi. Nah, di mana alamat IP versi 4 menggunakan alamat IP pribadi yaitu IP versi 4 yang ditetapkan oleh Otoritas Internet. Sedangkan alamat IP versi 6 menggunakan alamat IP pribadi yaitu alamat IP versi 6 Unicast Site Global atau IFE-2.2/48. Lalu kriteria selanjutnya ada konfigurasi alamat otomatis. Nah, alamat IP versi 4 mereka menggunakan
konfigurasi alamat otomatis, yaitu APIPA. Nah, di mana alamat IP versi 6 menggunakan alamat IP versi 6 unicast link lokal, yaitu FE80.2.2/64. Nah, lalu lanjut, kriteria selanjutnya ada representasi tekstual, di mana alamat IP versi 4 ini menggunakan .demical format notation. Nah, sedangkan alamat IP versi 6 menggunakan kolom hexadesimal format notation. Lalu kriteria yang selanjutnya ada fungsi prefix, di mana alamat IP versi 4 menggunakan subnet mask atau panjang prefix, sedangkan di alamat IP versi 6 menggunakan fungsi prefix yaitu panjang prefix. Nah, lalu perbandingan yang terakhir ada resolusi alamat DNS, di mana alamat IP versi 4 menggunakan a resource record single A, sedangkan di alamat IP versi 6 menggunakan AAAA resource record atau quad A. Nah, lalu lanjut ke slide selanjutnya, di mana ada keunggulan dari IP versi 6. Nah, lalu apa sih sebenarnya keunggulan dari IP versi 6 ini? Nah, jadi kita memiliki 4 keunggulan di dalam IP versi 6 ini, di mana yang pertama kita lihat daripada jumlah IP address-nya. Nah, jumlah IP address pada suatu alamat IP panjangnya bisa sampai 128 bit, atau dengan kata lain dapat menyediakan alamat IP sebanyak 3,4 dikali 1038. Nah, lalu yang kedua bisa kita lihat mereka memiliki fitur auto config. Nah, IP versi 6 dirancang agar penggunaannya tidak dipusingkan dengan konfigurasi IP address. Nah, yang mungkin saja konfigurasi IP address ini sedikit ribet ya. Jadi dengan adanya fitur auto config ini diharapkan bahwa IP versi 6 ini memudahkan kinerja dalam penggunaannya. Nah, lalu yang ketiga bisa kita lihat dari security-nya. Nah, pada security IP versi 6, semua aplikasi yang telah memiliki security yang optimal bagi berbagai aplikasi yang membutuhkan keamanan. Nah, misalnya ada transaksi e-banking, jadi security yang digunakan sudah cukup aman. Nah, jadi kemampuan IP versi 6 ini bisa diterapkan. Lalu yang terakhir ada quality of service. Nah, jadi IP versi 6 ini memiliki protokol QoS yang terintegrasi dengan baik, sehingga semua aplikasi yang berjalan di atas IP versi 6 memiliki jaminan QoS, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti VoIP dan streaming video. Nah, lalu lanjut untuk slide selanjutnya, di mana fitur-fitur yang ada terhadap IP versi 6 ini. Nah, sebenarnya ada banyak fitur yang diunggulkan dari IP versi 6 ini. Di antaranya adalah large address space, di mana berbeda dengan IP versi 4. IP versi 6 menggunakan potongan-potongan 4 kali lebih untuk mengatasi perangkat di internet. Untuk ini banyak tambahan bit dan memberikan sekitar 3,4 kali 1038 kombinasi yang berbeda dari alamat. Alamat ini dapat mengumpulkan kebutuhan agresif alamat penjatahan hampir segala sesuatu di dunia ini. Menurut perkiraan, ada sekitar 1564 alamat yang dapat dialokasikan untuk setiap meter persegi dari dunia ini.
Lalu yang kedua ada no need for NAT atau PAT. Setiap sistem memiliki alamat IP versi 6 yang unik dan dapat melalui internet tanpa menggunakan NAT. Lalu yang ketiga ada IPsec, di mana IPsec itu yang dimaksudkan adalah IP security. Nah, jadi IPsec di IP versi 6 ini lebih aman daripada IP versi 4. Nah, awalnya diputuskan bahwa IP versi 6 harus memiliki keamanan IPsec, sehingga IP versi 6 ini lebih aman daripada IP versi 4. Fitur ini sekarang lebih dibuat opsional. Lalu selanjutnya ada header improvement, di mana header IP versi 6 ini telah disederhanakan dengan memindahkan semua informasi yang tidak perlu. Lalu selanjutnya ada IP versi 6 tidak mendukung broadcast. Nah, meskipun Ethernet Token Ring dianggap sebagai jaringan siaran karena mereka mendukung penyiaran, namun IP versi 6 tidak memiliki dukungan siaran lagi, namun menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan banyak host. Lalu selanjutnya ada Geographic Assignment of Address. Nah, Internet Operation for Assignment Name and Numbers atau yang sering disingkat dengan ICANN memberikan address dengan beberapa strategi yang berdasarkan region, misalnya benua, kemudian ISP sampai ke customer. Nah, lalu selanjutnya ada Efficient Route Summarization. Nah, lebih efisien dibandingkan dengan IP versi 4 karena sudah di-subdivide oleh region. Lalu fitur selanjutnya ada Built-in Quality of Service QoS. Nah, sudah natif pada QoS di IP versi 6 ini, sehingga lebih mudah untuk memberikan garansi terhadap transfer data yang sedang dilaksanakan. Lalu stateless and stateful address configuration. Nah, untuk addressing pada IP versi 6 ini bisa dari DHCP atau host sendiri menggunakan MCA address. Lalu kita akan menuju halaman selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai pengalamatan dalam IP versi 6 atau IPv6 ini. Nah, jadi pada pengalamatan IP6 ini kita akan membahas bagaimana IPv6 itu bekerja. Nah, jadi pengalamatan dalam IP versi 6 yang panjangnya 128 bit. Nah, dalam menjalankan pengalamatannya, IP versi 6 ini adalah dengan pengidentifikasi untuk antarmuka individu dan untuk set antarmuka. Kita dapat menetapkan alamat dari IP versi 6 dari semua jenis ke antarmuka, bukan host dan router seperti pada IP versi 4, karena setiap antarmuka memiliki simpul tunggal. Salah satunya adalah antarmuka alamat unicast dapat digunakan dengan pengidentifikasi untuk simpul tersebut. Jadi, IP versi 6 mendukung alamat yang 4 kali jumlah bitnya sebagai alamat IP versi 4, atau dengan perbandingan bahwa 128 milik IP versi 6 melawan 32 bit milik dari IP versi 4. Ini adalah 4 miliar kali 4 miliar untuk ukuran ruangan alamat IP versi 4. Setelah itu, kita akan menuju halaman selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai dari format IP versi 6 ini, di mana kita akan membahas mengenai format IP versi 6. Nah, dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagi ke 8 blok ukuran 16 bit yang
dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap balok heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya format notasi yang digunakan oleh IP versi 6 juga sering disebut dengan kolon heksadesimal format, berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan dot decimal format. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, berikutlah contohnya alamat IP dari versi 6 tersebut dalam bentuk bilangan biner, dan hasil konversinya bentuknya akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan bahas mengenai format penulisan IP versi 6. Nah, format penulisan IP versi 6 seperti berikut, di mana dalam IP versi 6 alamat 128 bit akan dibagi ke dalam 8 blok yang berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan tanda titik 2 karena bukan dalam desimal tapi di dalam heksadesimal. Heksadesimal itu adalah 0 sampai 9, lalu A sampai F, dan terbagi atas 8 hexstat, dan masing hexstat dipisah oleh titik 2 atau kolon. Jadi kalau ingin menulis 2001, kita bisa dilihat bahwa 2 sama dengan 0,0010, 0 sama dengan 000, 0 sama dengan 00, 1 sama dengan 0001, maka 2001 sama dengan 0010, 000, 000, 0001. Nah, bisa dilihat bagaimana tabelnya, seperti tabel yang di sebelah kanan, heksadesimal dan binarnya seperti apa. Lalu lanjut materi selanjutnya, di mana kita akan membahas mengenai klasifikasi dari IP versi 6 atau IP v6 ini. Nah, jadi pada bagian ini kita akan belajar mengenai pembagian jenis-jenis dari IP versi 6 ini. IP versi 6 ini mendukung beberapa jenis format prefix, yakni ada 3. Yang pertama adalah alamat unicast atau one to one. Nah, di mana alamat unicast ini yang menyediakan komunikasi secara point to point, secara langsung antara dua host dalam sebuah jaringan. Unicast ini juga adalah alamat untuk sebuah interface. Paket yang dikirimkan ke alamat unicast akan dikirimkan ke interface yang diidentifikasi oleh alamat tersebut. Nah, lalu yang kedua ada multicast atau one to many. Nah, multicast inilah yang menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berbeda, namun masih dalam grup yang sama. Multicast juga disebut alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sekumpulan interface pada masyarakat yang berbeda. Paket yang dikirimkan ke alamat multicast akan dikirimkan ke semua interface yang diidentifikasi oleh alamat multicast itu sendiri, atau mengirim ke semua interface dalam kelompok. Alamat multicast ini menggantikan penggunaan alamat broadcast, sehingga memungkinkan penggunaan jaringan yang lebih efisien, dan jangkauan ruang alamat multicast di IP versi 6 ini lebih besar daripada di IP versi 4. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada alamat anycast atau one to one
of many. Nah, alamat Anycase ini menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Anycase adalah alamat yang dialokasikan dari ruang alamat Unicase dan digunakan untuk mengidentifikasi sekumpulan interface pada perangkat yang berbeda. Paket yang dikirimkan ke dalam Anycase akan dikirimkan ke satu dari interface-interface yang diidentifikasi oleh alamat tersebut atau mengirim ke interface terdekat dalam kelompok sesuai dengan protokol routing yang digunakan. Lalu slide selanjutnya kita akan membahas mengenai alamat-alamat pada Unicase. Nah, jika dilihat dari cakupan alamatnya, alamat Unicase dan Anycase terbagi menjadi beberapa alamat. Nah, yang pertama ada link lokal, yang kedua ada site lokal, dan yang ketiga ada global address. Nah, jadi link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam satu subnet. Lalu, site lokal memiliki pengertian merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah internet. Maaf, maksud saya intranet. Nah, yang terakhir ada global address, di mana global address ini merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet berbasis IP versi 6 ini, atau yang biasa kita singkat dengan IPv6 ini. Nah, selanjutnya ada juga mengenai panduan penulisan dari IP versi 6 ini. Nah, di mana yang pertama digit heksadesimal A, B, C, E, dan F yang dipresentasikan di IP versi 6 tidak bersifat case sensitif. Yang kedua, awalan nilai 0 bersifat opsional, sehingga 09C0 sama dengan 9C0. Begitu pula 0000 sama saja dengan 0. Nah, jadi 0 pada awalan itu opsional, bisa ditulis atau tidak. Yang ketiga, ada notasi pasangan tanda kolon. Nah, tanda kolon ini dapat digunakan untuk meringkas kolom-kolom heksadesimal atau yang dipisahkan dengan tanda kolon dengan nilai 0 berturut-turut pada awal, tengah, dan akhir dari alamat IP versi 6 ini. Sebagai contoh berikut, bisa kita lihat bahwa FFF01:0 0.20.20.20.20.21 diringkas menjadi FF01:1. Nah, lalu yang keempat ada perhatian bahwa notasi pasangan tanda kolon hanya dapat digunakan sekali pada alamat IP versi 6. Untuk menyatakan kumpulan nilai heksadesimal 0 yang berturut-turut panjang, ini karena jumlah nilai 0 yang dihilangkan dikalkulasikan dengan memisahkan dua bagian dari alamat dan memasukkan nilai 0 hingga lengkap, yaitu 128 bit. Nah, sehingga jika sebuah alamat memiliki dua notasi pasangan tanda kolon, maka tidak memungkinkan untuk menentukan ukuran masing-masing blok nilai 0. Lalu yang terakhir ada unspecified address atau alamat yang tidak terdefinisi. Nah,
alamat yang tidak terdefinisi ini dapat ditulis dengan tanda kolon karena hanya terdiri dari nilai 0. Dan yang terakhir pada materi klasifikasi IP versi 6 ini, kita akan membahas mengenai kategori-kategori di dalam IP versi 6. Jadi, kategori-kategori pada IP versi 6 ini pada dasarnya dibagi dalam beberapa kategori yang berjumlah 6, di mana yang pertama ada kapabilitas pengalamatan yang semakin besar. Lalu yang kedua ada penyederhanaan format header. Yang ketiga ada kemampuan pelabelan aliran. Yang keempat ada peningkatan dukungan untuk header tambahan dan header opsional. Yang kelima ada kapabilitas untuk quality of service atau yang sering disingkat dengan QoS. Dan yang terakhir ada kapabilitas autentifikasi dan privasi. Jadi yang pertama, kapabilitas pengalamatan yang semakin besar, yaitu pengalamatan yang digunakan meningkat dari 32 bit pada IP versi 4 menjadi 128 bit pada IP versi 6. Hal ini digunakan untuk mendukung hierarki pengalamatan dan jumlah pengalamatan node yang lebih banyak, dan konfigurasi alamat-alamat secara otomatis yang lebih sederhana. Yang kedua, penyederhanaan format header. Beberapa field pada header IP versi 4 telah dihilangkan atau dibuat menjadi opsional untuk mengurangi cost processing dari penanganan paket dan untuk menjaga cost bandwidth dari IP versi 6 sekecil mungkin walaupun ada peningkatan ukuran alamat. Yang ketiga ada kemampuan pelabelan aliran, di mana kemampuan pelabelan aliran ini merupakan kemampuan yang baru ditambahkan, di mana paket yang mengalir pada jaringan tertentu ketika pengirim meminta perlakuan khusus seperti QoS atau Quality of Service atau layanan real time. Yang keempat ada peningkatan dukungan untuk header tambahan dan header pilihan atau opsional. Perubahan pada penandaan pilihan pada header memungkinkan proses pelewatan paket yang lebih efisien dan maksimal. Batasan-batasan panjang option yang lebih besar dan fleksibilitas untuk option yang mungkin ada di masa depan nantinya. Kapabilitas untuk QoS Quality of Service. Nah, di mana sebuah kapabilitas untuk meningkatkan pemberian label pada paket-paket dari aliran traffic tertentu, di mana pengirim membutuhkan penanganan khusus. Dan yang terakhir yaitu kapabilitas autentifikasi pada privasi. IP versi 6 ini mendukung autentifikasi, integritas data, dan kerahasiaan data tertentu agar nantinya data rahasia tertentu tersebut tidak mudah dibaca ataupun diakses oleh orang lain. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai alamat jaringan. Nah, di mana di alamat jaringan ini yang pertama kita akan membahas mengenai netmask dari IP versi 6. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa itu netmask, di mana netmask merupakan istilah teknologi informasi yang membedakan network ID dan host ID atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner. Fungsi dari subnetmask ini sendiri adalah untuk membedakan network ID dengan host ID dan menentukan alamat tujuan paket data
apakah lokal atau remote. Dalam IP versi 6, netmask atau subnet mask ini yang ada hanyalah format prefix, yaitu bit-bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IP versi 6. Jadi hampir sama fungsinya dengan netmask, yaitu memberi jenis alamat pada IP. Nah, sekarang kita akan membahas prefix pada IP versi 6. Nah, prefix berfungsi sebagai penunjuk berapa banyak bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi dari network ID. Dengan mengetahui prefix, kita bisa mengetahui host mana saja yang dapat dipakai dan digunakan. Prefix ini biasanya digunakan dalam konfigurasi router. Dalam IP versi 6, bit-bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IP versi 6 yang disebut dengan format prefix FP. Dan di dalam IP versi 6 tidak ada subnet mask, yang ada hanyalah format prefix. Karena IP versi 6 tidak mendukung subnet mask. Oleh karena itu, prefix di sini bisa kita sebut sebuah alamat IP yang mana bit-bitnya memiliki nilai yang tetap atau bit tersebut merupakan bagian dari sebuah rute atau subnet identifier, dan inilah contoh prefix alamat IP versi 6 dapat dipresentasikan sebagai berikut. Nah, silakan lihat di slide. Pada contoh ini, 64 bit pertama dari alamat tersebut dianggap sebagai prefix alamat, sementara 64 bit sisanya dianggap sebagai interface ID. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai subnetting pada IP versi 6. Nah, pada subnetting IP versi 6 ini, proses akan menunjuk beberapa bit high order dari bagian host dan mengelompokkan mereka dengan topeng jaringan untuk dibentuk menjadi subnet mask. Ini membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Contoh dengan memindahkan 2 bit dari bagian host ke subnet mask untuk membentuk 4 subnet yang lebih kecil sebesar 1/4 lebih kecil daripada ukuran sebelumnya. Nah, untuk merubah subnet dari yang lama menjadi subnet yang baru, atau istilahnya memecah blok IP versi 6 menjadi beberapa blok, berikut adalah contohnya. Nah, pada contoh IP versi 6 ini ada 24.0.3.0.38500/48. Nah, jadi pada contoh IP versi 6 tersebut kita akan menggunakan /48-nya. Kita akan merubah subnet menjadi /64. Nah, jadi berikut rumus untuk memecah subnet tersebut. Jadi rumusnya adalah subnet baru dikurang subnet lama. Subnet baru yaitu 64 dikurang subnet lama yaitu 48, seperti yang sudah tertera di contoh. Nah, jadi 2/64 kurangi 8 adalah 2/16 blok baru. Range subnet barunya jadinya 2403.021.038.500.0000 dikurangi 2403.020.000/FFFF/64. Nah, 2 blok pertama dari kiri adalah alokasi IP versi 6 dari lembaga IDNIC Indonesia, dan 3 dan 4 blok dari kiri adalah alamat network kita. 5 blok dari kiri sampai habis adalah alamat host untuk laptop atau komputer pada jaringan kita. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai host pada IP versi 6.
Nah, di mana host ini adalah sebuah sistem komputer yang diakses oleh pengguna yang bekerja pada lokasi yang jauh. Biasanya, istilah ini digunakan jika ada dua sistem komputer yang terhubung dengan modem dan saluran telepon. Sistem mengandung data yang disebut host, sedangkan sistem yang digunakan untuk mengakses jarak jauh disebut remote terminal. Istilah host juga digunakan untuk menyebut komputer yang terhubung dengan jaringan TCP atau IP, termasuk internet. Setiap host mempunyai alamat IP yang unik. Selain itu, istilah host juga merujuk pada penyediaan infrastruktur layanan komputer. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang menjadi host web server, yang berarti bahwa perusahaan tersebut menyediakan hardware, software, dan saluran komunikasi yang dibutuhkan oleh server, tetapi isi server atau data dikendalikan oleh pihak lain. ISP atau Internet Service Provider. ISP Internet Service Provider adalah penyedia layanan internet. Sebagian besar ISP mempunyai jaringan server, meliputi mail, berita, web, dan lain-lain. Router modem yang dihubungkan dengan koneksi backbone, internet permanen dan berkecepatan tinggi. Pelanggan ISP dapat mendapatkan koneksi internet dengan modem dan telepon. Untuk mengakses internet, pelanggan ISP harus melakukan dial ke jaringan dengan menekan nomor telepon tertentu milik ISP tersebut. Lalu, untuk menghitung jumlah host pada IP versi 6, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat 128 dikurang panjang subnet dari IP versi 6. Contohnya, kita mempunyai IP versi 6 dengan 2403.270.000.38500/FFFF/64. Nah, jadi rumusnya 2 pangkat 128 kurang 64 sama dengan 2 pangkat 64. Ini adalah hasil jumlah dari IP versi 6 dengan panjang subnet 64. Jadi range IP versi 6 mulai dari 2403.270.38500/FFFF/00 sampai ini dah 000 sampai dengan 2403.270.000/FFFFFF/64. Lalu materi selanjutnya kita akan membahas mengenai broadcast IP versi 6. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa broadcast IP versi 6 tidak memiliki broadcast. Nah, IP versi 6 tidak mendukung broadcast, tetapi menggunakan multicast untuk berkomunikasi dengan beberapa host. Multicast ini merupakan alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi sekumpulan interface pada perangkat yang berbeda. Paket yang dikirimkan ke alamat multicast dikirimkan ke semua interface yang diidentifikasi oleh alamat multicast. Alamat multicast ini menggantikan penggunaan alamat broadcast sehingga memungkinkan penggunaan jaringan yang lebih efisien. Nah, sekian dari materi IP versi 6 yang bisa saya jelaskan. Jika ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Thank you. See you, bro.